Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Felix yang masih kelas 3 SMP. Felix ini anak klub dan kalau nggak salah dia juga ikut private lesson juga. Di video kali ini aku kasih judul ikut klub atau belajar sendiri. Sebenarnya yang mau aku bahas tuh bukan kayak banding-bandingin kamu, misalkan ada di antara kalian yang nonton mungkin bingung mau ikut klub atau mau belajar-belajar sendiri. Kayaknya sih dulu pernah aku bahas ya di video yang sebelumnya, tapi mungkin di sini aku akan lengkapi lagi. Ya ini menurut pendapatku aja ya. Jadi kalau ada yang salah ya mohon maaf. Soalnya ini cuman pendapat aja, pendapat pribadi. Jadi kalau kalian itu ragu-ragu pingin ikut klub atau mau belajar-belajar sendiri, aku sarankan sih mending ikut klub, soalnya kalian itu bisa lebih disiplin. Kalau belajar sendiri itu kadang kan ya punya rasa males ya. Aduh males belajar ini, aku pinginnya langsung main. Aduh males aku mau belajar apa shadow atau footwork, itu males lah. Terus juga mesti sewa lapangan juga. Tapi kalau ikut klub, ya mau nggak mau kalian pasti udah bayar, tapi bayar tapi malah disuruh-suruh sama coachnya. Ya yang bayar kalau kayak Felix gini yang bayar kan bukan Felix tapi papanya. Jadi kayak dipaksa gitu. Tapi kalau kalian seneng dan kepingin bisa main badminton, ya lebih enakan ikut klub, soalnya ada temennya juga. Biasanya klub meskipun klub kecil tuh paling ada 6 orang lah yang ikut, ada banyak temen. Terus kalian bisa belajar bersama. Kan enak nambah temen. Jadi kalau mungkin kalau udah dua mau main badminton lagi ternyata nggak ada temen, akhirnya kan bisa dikontak-kontak lagi. Walaupun kalau temenku sih dulu banyak anak klub, tapi waktu udah tua sekarang mau ngajakin lagi mereka badminton tuh susah, soalnya masih repot ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu, terus udah pada gendut-gendut semua, raketnya juga udah dibuang atau dijual, jadi males untuk mulai lagi baru itu males. Tapi sebenarnya kalau kita peduli kesehatan ya, itu baik sih olahraga badminton, nggak perlu terlalu ngotot, kalau kalah ya udah, tapi yang penting kita dapat olahraganya. Cuman kalau kalian dulu nggak pernah bisa main badminton, terus waktu udah usia kepala 3 kepala 4 pengen main lagi, itu ya menurutku berat sih. Apalagi kalau dulu nggak pernah belajar footwork. Sering kali aku lihat teman-teman tuh malah nanya ke aku, padahal aku kan di sini juga termasuk yang paling, yang nggak paling ya, tapi termasuk yang usianya tua. Seringkali eh, anak-anak tanya aku kesel apa enggak. Ya waktu main sih nggak kerasa kesel ya, tapi dibandingkan mereka yang waktu main itu wirawiri sepertinya kok udah ngos-ngosan. Yaitu karena aku bisa ngatur nafas juga, dan karena footworknya itu eh ya berapa 80% lah bener. Tapi aku karena kalau dulu muda langkahnya itu pasti beda sama kalau kita udah tua. Kadang-kadang kita kalau habis lari terus bisa ngerem, pindah ke
arah yang kebalikannya itu cepat, dan kalau udah tua itu nggak berani untuk lompat-lompat atau melangkah jauh-jauh, tuh nggak berani, pasti langkahnya itu aneh lah. Ya maksudnya nggak seperti waktu muda dulu, tapi paling nggak footworknya itu ngerti, jadi kita bisa ngatur langkah kemana-mana itu lebih cepat. Sempat dulu ada yang waktu lawan sama aku, yang partnernya lawanku itu bilang jangan ditempatin atau dikasih ke aku. Nah, tapi katanya dia, aku kok ada di mana-mana. Soalnya aku bisa nebak lawan tuh bakal ngasih di mana. Nah, itu belajarnya sih di klub. Kalau kalian nggak tahu, kalau otodidak belajar-belajar sendiri tuh apa bisa main kayak gitu kan. Kalau nggak diajarin itu bakal kurang. Paling nggak kalau kita ikut klub kan ada coachnya, waktu habis di training pasti boleh main, terus sama coachnya pasti diperhatikan juga, terus dikasih arahan. Kalau kamu ada situasi kayak gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, taruh sini, taruh sana. Nah, situ lebih baik kita tuh belajar dari orang yang berpengalaman, coachnya kan berpengalaman, daripada kita belajar-belajar sendiri nggak ada yang seniornya, atau nggak sama-sama buta ya, jadi nggak ngerti mau apa yang mau dipelajari. Juga di channel-channel YouTube jarang banget ada yang ngajarin kalau situasinya kayak gini, kamu mesti melakukan apa, taruhnya di mana. Ya meskipun kalau mau naruh itu ya terserah sih, itu nggak ada aturan yang pasti ya, tapi mereka yang lebih pengalaman itu pasti tahu kalau ditaruh di sini itu kelemahannya apa, dan biasanya sama lawan tuh ditaruh di mana itu udah tahu. Kenapa kok aku bahas lagi topik ini? Karena aku lihat Felix itu sebenarnya kan udah ikut klub, tapi aku lihat kalau misalnya klubnya itu isinya orangnya banyak, misalkan ada 20-an atau mungkin 15 orang gitu, pasti dia nggak terlalu banyak diperhatiin sama coachnya. Ya mungkin cuma diajari teknik-teknik yang benar aja. Kalau misalkan netting silang itu gimana caranya, pakai grip apa, kalau salah atau nggak nyampe itu diapain, apa yang harus dirubah. Tapi itu nggak menurutku cukup berguna, tapi kurang maksimal. Soalnya yang paling penting itu kalau kita main, waktu main kita punya pikiran untuk net silang, kita bisa melakukan nggak. Kalau kita latihan itu kan settingan ya, jadi sama coachnya cuma berdiri di pojokan, terus cuman ngelempar shuttlecock gitu, terus kita latihan mukul bola di silang gitu, terus coachnya pindah sebelah satunya, kita pakai backhand net silang gitu, terus itu kan settingan ya, jadi posisi kita ya cuma di situ aja, paling sama coachnya cuma disuruh kembali tengah, terus kamu netting silang, kembali tengah netting silang, cuma gitu aja. Tapi kalau waktu permainan itu kan situasional ya. Jadi kalau situasinya kadang posisi kita terjepit atau bagaimana, kita masih bisa nggak melakukan netting silang seperti yang udah kita pelajari. Nah itu kan butuh jam terbang dan pengalaman waktu bermain. Nggak bisa kita dilatih sewaktu latihan aja sama coach, tapi ya perlu latihan dengan di dalam permainan tuh juga latihan namanya. Nah aku bahas kayak gini tuh karena aku lihat kalau anak klub yang kebanyakan atau sebagian besar itu training, lebih banyak trainingnya atau latihan fisik, tapi kurang dalam bermain game.
Sedangkan kalau kita autodidak lebih banyak gamenya daripada training latihan dan latihan fisiknya. Terus kadang kalau kita itu kepingin latihan apa, ternyata coachnya hari itu punya topik lain, jadi anak-anak disuruh lari-lari atau apa. Kita padahal kepingin belajar teknik misalkan backhand smash gitu, tapi ternyata sama coachnya gak bisa milih semua, soalnya melakukan apa yang disuruh coachnya, nggak bisa tanya. Ya ada sih beberapa coach tertentu yang kalau ditanya itu langsung anak didiknya langsung dilatih, itu ada, tapi kebanyakan sih enggak. Kalau klubnya isinya orangnya banyak itu biasanya enggak. Sedangkan kalau kita belajar sendiri, berarti kan topiknya kita udah pasti ya. Wah, aku pengen belajar backhand smash, terus lihat di YouTube sendiri, terus ya nyoba-nyoba sendiri, kadang sama temen orang tua aja, nyewa lapangan terus coba. Menurutku itu lebih efektif sih. Kalau orang itu punya niat, oh aku kepingin belajar satu topik ini, terus dia akan benar-benar belajar sampai bisa. Sedangkan kalau kita ikut klub, aku pingin belajar backhand smash tapi coachnya nyuruh belajar ngelob. Nah, terus kita latihannya itu kayak ogah-ogahan, cuman ya gimana ya, soalnya aku pingin belajar backhand smash tapi coachnya bilang, oh itu masih belum, kamu sekarang ngelobnya masih belum bagus, jadi dilatih sampai bagus. Ya itu termasuk keunggulannya ikut klub ya. Tapi kalau kalian belajar sendiri, ngelobnya belum bagus, udah kepingin belajar teknik-teknik yang lainnya, ya pada akhirnya memang bisa berkembang sih. Walaupun ngelobnya itu belum bagus, nanti lama-lama bagus-bagus sendiri itu bisa. Walaupun yang ikut klub kalau mau lihat atau belajar dari YouTube kan juga gak apa-apa. Wong grup YouTube-nya kan juga gratis. Yang aku sarankan sih, walaupun udah ikut klub, kalian harus rajin-rajin ngerekam kamu main kayak gini ya. Itu aku rekam, terus kadang-kadang kan ya Felix juga lihat, terus kalau ada beberapa poin yang ingin aku perbaiki, ya ini bukan kayak saingan coach ya, tapi aku kalau lihat Felix mungkin ada satu dua yang aku pikir bisa dia perbaiki selagi nunggu coachnya untuk ngelatih lebih detail ya. Kalau waktu bermain gini, misalkan ada kayak ngambilnya telat, terus harus ditaruh di mana, nah itu aku bisa ngarahin Felix. Ya mungkin bukan salah atau belum dilatih sama coachnya, tapi karena ada prioritas mungkin dari coachnya Felix ya. Ada prioritas untuk ngelatih volley dulu, atau ngelatih gerakan lengan atau bagaimana ya, aku gak tahu, mungkin mereka kan punya kurikulum sendiri ya. Tapi kalau yang aku amati, aku kan juga bukan coach, tapi kalau aku amati terkadang kayak gini, misalkan Felix ini aku lihat kalau buka lengan itu terlalu lebar. Kalau terlalu lebar itu nggak ada tenaganya, jadi lebih disempitkan lagi, dideketin lagi ke badan, itu lebih besar tenaganya. Nah kayak gitu-gitu mungkin sama coachnya kurang diperhatikan ya, karena coachnya itu cuman melihat hasilnya aja. Aku bukan bicara mengenai atau ngerasani coachnya Felix ya, tapi bicara mengenai coach umum. Jadi banyak teman-teman yang anak klub, dari klub A, klub B, klub C, waktu aku lihat mereka latihan, kadang-kadang kan di lapangan sebelah itu juga ada pelatih juga. Terus aku lihat yang diperhatikan cuma hasilnya,
Jadi cuman bisa mukul ke arahnya coachnya terus dibilang bagus, bagus, padahal itu pemula. Padahal waktu aku lihat sebenarnya bisa lebih baik kalau sama coachnya itu diperbaiki dasarnya dulu. Jadi nggak sekedar eh, muridnya itu disuruh mukul sekeras sekencang mungkin biar sampai kelop sampai belakang, kan nggak gitu. Tapi bisa diperbaiki mengenai posisi badannya itu ngambilnya harus bagaimana, misalkan badannya harus serong, terus ngayunnya itu bagaimana, habis dipukul gerakan badannya itu harus kemana, kaki raketnya di mana. Mungkin itu lebih berguna masukan seperti itu daripada cuman dilihat hasilnya aja. Soalnya coachnya kalau cuman satu itu ya kan sebagai feeder atau cuman ngumpan aja, terus muridnya melakukan gerakan yang disuruh. Hasilnya dilihat sama coach yang melakukan umpan. Tapi kalau ada dua coach, yang satu sebagai pengamat yang membenerin gaya atau teknik, yang satunya jadi pengumpan. Nah, biasanya yang ngumpan itu kalau ada murid lain disuruh kayak asisten. Jadi asistennya suruh ngumpan, terus coachnya yang ngamati kurang apa gitu. Itu efektif. Tapi kalau cuman kadang ada coach yang ngelatih cuman asal-asalan ya, asal anaknya bisa uh, mukul keras gitu terus udah cukup. Tapi kalau aku sih ngelihatnya kurang. Ya aku memang nggak ngelatih teman, aku ngelihatnya itu sebenarnya masih bisa diimprove kalau diajari tekniknya lebih detail. Oke, gitu aja sih masukan dari aku atau menurut pendapatku ya mengenai mending belajar ikut klub atau mau belajar sendiri. Mungkin ada dari kalian yang punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di bawah ya. Atau mungkin ada saran untuk topik pembahasan tertentu yang ya aku sangat berterima kasih karena kontennya bisa lebih berkembang karena by request. Kadang-kadang soalnya aku juga bingung mau bahas apa. Oke guys, gitu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa kalau ada deskripsi di bawahnya video kalian juga baca ya, karena ada beberapa poin yang mungkin aku kelupaan ceritakan di dalam video atau di narasi, terus aku tuliskan di deskripsi kadang-kadang. Juga waktu kalian nonton mungkin ada beberapa yang aku nggak omongin di narasi, tapi aku tulis sebagai teks di dalamnya video, itu kalian juga coba baca. Mungkin teksnya terlalu cepat, kalian bisa mundurin dan kasih pause untuk dibaca dengan lebih detail. Oke guys, selamat menikmati videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.